Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernia Nurjanah dengan NIM 2008302112 dari kelas KPIC semester 3. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang salah satu teknik dalam mengambil keputusan, yaitu brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Brainstorming adalah salah satu bentuk diskusi kelompok atau musyawarah yang bertujuan untuk mencari solusi masalah. Masing-masing anggota kelompok dituntut untuk menyampaikan ide-ide kreatif secara spontan dalam sebuah sesi khusus. Teknik brainstorming pertama kali dicetuskan oleh Alex Osborne pada tahun 1953 dalam bukunya yaitu Applied Imagination. Penggalian ide dengan teknik ini bermula dari pemikiran Osborne yang menganggap bahwa aliran ide spontan yang muncul dari banyak orang lebih baik daripada seorang diri. Brainstorming bertujuan untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide baru dari anggota kelompok dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya sifat kritis yang ketat. Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh oleh suatu tim kerja yang melakukan teknik brainstorming diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Teknik brainstorming cukup efektif untuk menyelidiki sebab akibat terjadinya masalah karena masing-masing peserta diskusi akan mengeksplorasi faktor-faktor pemicu masalah. Setelah semua peserta mengutarakan gagasannya, mediator bisa menarik kesimpulan penyebab permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis situasi. Peserta diskusi akan menganalisis permasalahan dan situasi yang dihadapi oleh tim kerja tersebut saat ini. Kemudian yang ketiga, mengalirkan ide-ide baru. Manfaat utama dari teknik brainstorming adalah mendapatkan ide sebanyak mungkin dari para anggota. Semua peserta bebas menyampaikan ide kreatif tanpa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Yang keempat, yaitu menganalisis ide-ide. Aliran ide-ide segar dan inovatif dari peserta diskusi akan dianalisis dalam sebuah diskusi lanjutan. Panel diskusi kemudian akan membahas ide-ide mana saja yang relevan dan dapat diterapkan oleh mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, menentukan alternatif pemecahan masalah. Panel diskusi menentukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan ide-ide yang telah disepakati bersama. Yang keenam yaitu merencanakan langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah. Salah satu manfaat dari teknik ini adalah untuk menyusun langkah-langkah berikutnya sebagai upaya perbaikan masalah. Panel diskusi dapat merumuskan perencanaan jangka panjang berdasarkan curah gagasan atau sumbang saran dari peserta brainstorming. Saat ada permasalahan yang memerlukan solusi cemerlang atau saat merencanakan ide kegiatan yang menarik, teknik brainstorming sangat efektif digunakan. Namun, banyak yang kurang memahami poin penting yang merupakan nilai lebih penggunaan metode brainstorming. Berikut adalah 7 karakteristik dalam brainstorming. Yang pertama yaitu ide tanpa batas. Dalam mengumpulkan ide-ide dari kelompok, semua pendapat diterima. Tak ada yang boleh mengkritik, menyanggah, atau melewatkan satu ide pun. Segila apapun ide itu, entah logis ataupun tidak, semua diterima. Jangan biarkan satu orang pun ragu untuk mengungkapkan setiap ide yang terlintas di kepala mereka. Siapa tahu solusi jitu yang dicari berawal dari sebuah ide yang dianggap aneh atau tak masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu batasi waktu. Waktu yang terbatas akan membuat pikiran bekerja lebih keras. Batasi proses brainstorming dengan singkat sekitar 10-20 menit. Pastikan brainstorming dimulai dan diakhiri tepat waktu. Singkatnya waktu juga penting untuk mengurangi candaan yang tidak perlu. Meskipun tidak dilarang karena ide cemerlang kadang keluar saat kita mencari ide yang konyol atau bercanda. Kemudian yang ketiga yaitu catat. Yang tak boleh tertinggal dalam brainstorming adalah satu orang yang cukup cekatan untuk mencatat semuanya. Semua usulan yang masuk wajib dicatat. Lebih baik jika catatan dibuat dengan model mind mapping
sehingga pada akhirnya mudah direview dan diambil kesimpulan. Jangan ragu untuk mencatat dengan alat yang paling kamu anggap efektif, misalnya whiteboard, lembaran kertas kecil, notebook, atau bahkan merekamnya. Yang keempat yaitu utamakan kuantitas, bukan kualitas. Tujuan utama brainstorming adalah mencari ide sebanyak mungkin. Jangan berhenti sejenak untuk melihat dan menilai ide-ide yang telah terkumpul. Prinsipnya, semakin banyak ide yang masuk, semakin besar kemungkinan salah satu dan ide-ide itu adalah solusi yang paling cemerlang. Yang kelima yaitu gunakan kedua belah otak. Orang yang sedang berpikir serius biasanya hanya menggunakan otak kiri. Di sisi lain, ide kreatif memerlukan otak kanan. Itulah pentingnya tak ada larangan untuk bercanda, asal porsinya tidak terlalu banyak. Cara mencatat ide yang terkumpul dengan pena berwarna dan format menarik juga merangsang kerja otak kanan kita. Yang keenam yaitu have fun. Sangat penting membuat suasana saat brainstorming tetap menyenangkan. Makanya, seorang pemimpin diskusi harus mampu mengawali diskusi dengan sesuatu yang membuat suasana menyenangkan. Yang ketujuh yaitu jangan terlewatkan. Seaneh apapun ide itu, sekalipun seperti tak ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, jika memang terlintas di pikiran jangan sampai tidak disampaikan. Keraguan-raguan untuk mengutamakan ide yang terlintas akan beresiko membuat ide bagus terlewatkan. Menurut Dr. Andes Rosdiah, penggunaan metode ini dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, yaitu menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Brainstorming acap kali diterapkan dalam format diskusi kelompok yang terdiri dari fasilitator, recorder, dan peserta diskusi. Fasilitator bertugas untuk mengatur aliran ide-ide dari peserta serta memandu jalannya diskusi itu secara menyeluruh. Sementara itu, recorder akan mencatat semua ide-ide kreatif yang muncul pada saat sesi brainstorming. Idealnya jumlah peserta diskusi berkisar antara 10-12 orang. Apabila peserta diskusi terlalu banyak, dikhawatirkan akan memakan waktu yang cukup panjang untuk menggali ide-ide dari semua peserta. Contoh brainstorming, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadakan pemilu dengan jumlah partisipan terbesar di dunia. Meskipun begitu, negara kita masih terbelakang dalam hal sistem pemilu. Kita masih saja bertahan dengan pemilu konvensional yang menggunakan sistem coblos. Kita bertahan dengan segala macam kekurangan dan masalah yang muncul padahal bisa diselesaikan. Jika saja kita beralih pada sistem pemilu elektronik, maka semua masalah mulai dari anggaran yang terlalu besar, waktu rekapitulasi suara yang terlalu lama, dan kemelut keberadaan lembaga hitung cepat akan teratasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.